Shalom, selamat hari Minggu bagi kita jemaat Tuhan yang terkasih. Dengan rasa syukur, kita bersekutu di hari Minggu ini. Semoga kita menyampaikan pujian kita dalam rasa bahagia. Kami memuji Engkau, ya Yesus Anak Allah, Engkaulah Raja yang kami sembah. Kita telah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis, yang memanggil kita untuk bersatu dan berdamai di dalam Allah Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita menyembahnya dengan nyanyian kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 2, demikian bunyinya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu, oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya, agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan kami, serta pikiran kami, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 13 hingga ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah Tuanmu dan kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang ada di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat kita pada minggu ini, yang pertama, nama minggu kita pada minggu ini adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis, yang artinya minggu Ketritunggalan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dengan tema minggu ini, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Yang kedua, Sermon Perhalado. Sermon Perhalado akan tetap dilaksanakan setiap hari Kamis, dimulai pada pukul 20 atau pukul 8 malam dengan secara Zoom online. Yang ketiga, kebaktian keluarga atau pertangyangan keluarga. Bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, pertangyangan keluarga akan tetap kita laksanakan setiap minggunya, yaitu setiap pada hari Rabu malam dimulai pukul 20 atau pukul 8 malam. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kiranya kita bersama-sama mengikuti pertanyaan tersebut dengan penuh sukacita. Yang keempat, anak lahir. Pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Panjaitan, Ibu Berpasaribu, alamat Jalan Mula Warman nomor 14, Uung Jaya, Cibodas, Perumnas 4, Tangerang, Week per 4. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya kasih Tuhan Yesus memberkati dan memberikan pemulihan, kesehatan bagi ibu, orang tua, serta anak yang lahir. Yang ketiga, jemaat meninggal dunia. Pada hari Senin yang lalu, tanggal 12 Juli 2021, telah meninggal dunia, yaitu Bapak Raiman Siagian, umur 61 tahun, suami dari Ibu Boru Panjaitan, alamat Jalan Layar 3, nomor 6, Kelapa 2, Tangerang, Wik Kelapa 2, dan dimakamkan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 di Taman Pemakaman Umum Rorotan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Perhalado dan jemaat mengucapkan turut berduka cita kiranya Tuhan Allah memberikan penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggal. Selanjutnya, warta jemaat dapat kita baca pada acara yang ada pada Bapak Ibu sekalian. Demikian warta jemaat pada minggu ini, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Shalom. Kasih-Nya mempersatukan yang percaya kepadanya, yang terpanggil dalam satu harapan bagai tubuh Kristus Tuhan. Hanya satu pengharapan bagi yang dipanggil Tuhan, peliharalah kesatuan Roh-Nya dalam damai sejahtera. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu kita hari ini yang menjadi firman Tuhan
diambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu Rasul Paulus sering disebut sebagai rasul pemersatu. Bagaimana seringkali dia ingin mempersatukan umat, ingin menghindari suatu perpecahan. Sehingga ungkapan-ungkapan yang terkenal dari Rasul Paulus bahwa kita adalah satu tubuh, kita adalah satu roh, kita satu di dalam Kristus. Satu bukan berarti lalu meniadakan adanya perbedaan, tetapi di dalam kesatuan itu justru esensinya adalah perbedaan. Satu bukan berarti semuanya harus sama. Kalau ibarat tubuh, kalau semua mata, sungguh aneh. Namun kesatuan itu terjadi justru karena di dalamnya ada perbedaan. Yang Paulus tidak suka adalah ketika orang memutlakkan perbedaan itu. Artinya justru ketika perbedaan itu dijadikan hal untuk terjadinya perpecahan. Kita tahu perbedaan adalah anugerah, tetapi perpecahan adalah dosa. Tapi faktanya
Bukan hanya Paulus pasti yang ingin adanya persatuan, adanya rasa damai. Namun kita harus jujur, kenyataannya persatuan itu hanya gampang untuk diucapkan. Damai itu yang diidam-idamkan oleh orang ternyata justru hampir mustahil terjadi. Artinya bahwa persatuan, bahwa perdamaian itu memang tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi membutuhkan usaha yang sungguh. Sehingga terlebih dahulu yang menjadi pertanyaan adalah, adakah kerinduan di dalam diri kita untuk hidup walaupun di dalam perbedaan, tetapi kita punya satu panggilan bersama. Ibarat gereja-gereja, kita tahu ada HKBP, ada GPIB, ada Pentakosta, ada Katolik, dan lain sebagainya. Semua mempunyai perbedaan dan bahkan identitas masing-masing. Tetapi walaupun di dalam perbedaan itu, sebagai satu tubuh, kita punya satu misi. Apa misinya? Jelas, bagaimana kita mendatangkan damai Kristus, menjadi duta Kristus. Oleh sebab itu, jangankan perbedaan-perbedaan multikultural yang lain. Dengan kata lain, jangankan dengan budaya atau dengan agama yang lain. Yang sering menjadi ironis adalah di dalam kekristenan sendiri yang katanya satu tubuh itu, tetapi justru kita sering tercerai-berai. Tetapi justru kita sering terkotak-kotak. Kita justru malah mengklaim bahwa kita yang paling benar dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi seperti firman Tuhan adalah perseteruan. Yang terjadi adalah perselisihan. Yang terjadi adalah perkelahian dan bukan damai sejahtera. Sehingga apa yang membuat sebenarnya persatuan itu sungguh sulit? Ketika orang merasa atau mengklaim bahwa dirinya lah yang paling atau yang sangat benar, sehingga meniadakan yang lain, sehingga menutup mata akan keberadaan yang lain, atau bahkan merendahkan, bisa jadi melecehkan yang lain. Karena ketika sudah menganggap bahwa atau mengklaim bahwa dirinya yang paling benar, maka pasti yang lain itu salah, yang lain sesat, yang lain kafir, yang lain itu pasti tidak benar. Kita tahu bahwa yang absolut itu hanya Tuhan. Artinya kebenaran mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah. Dan kebenaran yang mutlak itu justru seringkali malah sering kita relatifkan. Sederhananya, manusia sering memutlakkan yang relatif, tetapi malah merelatifkan yang absolut. Yang absolut hanya Allah, maka di luar Allah semua relatif. Yang absolut, yang mutlak itu hanya Allah. Sehingga melalui Kristus, yang Yesus sendiri berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran," yang menjadi kebenaran mutlak, dia sudah menghancurkan, dia sudah merobohkan tembok-tembok pemisah. Tetapi anehnya, manusia kembali lagi membangun tembok-tembok itu. Tapi anehnya justru yang menjadi rasa sedih, agama menjadi pengotak-ngotakan. Agama menjadi kebencian satu dengan yang lainnya. Agama pada akhirnya menjadi musuh bagi manusia.
Mengapa? Karena agama orang rela menyakiti, memisahkan, bahkan melakukan diskriminasi terhadap sesamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita sudah terlebih menerima kasih Tuhan, damai Tuhan, maka orang yang telah menerima damai itu, dia harus menyatakan kedamaian bagi yang lain. Artinya seringkali kita tahu kita punya Allah yang membawa damai, tetapi mengapa yang sering dipancarkan adalah kebencian? Tetapi seringkali mengapa yang dipancarkan adalah permusuhan? Firman Tuhan mengatakan, kamu yang dahulu jauh, termasuk saya, termasuk kita semua, tetapi sudah diperdamaikan oleh Kristus. Tapi anehnya manusia membuat bibit-bibit permusuhan, bibit-bibit perselisihan, bahkan bibit-bibit perseteruan kepada yang lainnya. Sehingga kita baru paham kenapa ternyata persatuan itu hampir mustahil dilakukan. Kenapa ternyata rasa damai yang diidam-idamkan, yang didamba-dambakan itu ternyata tidak terjadi. Menjadi pertanyaan, minimal kita yang katanya satu tubuh itu, kenapa kita justru juga sering tercerai-berai? Kita sering di dalam kekristenan sendiri itu terpisah satu dengan yang lainnya. Dan tema kita mengatakan bahwa kita sudah dipersatukan dan kita sudah diperdamaikan di dalam Kristus Yesus. Sehingga orang yang sudah mengalami rasa damai, maka dia akan menyatakan, dia akan mewujudkan kedamaian itu kepada orang lain. Bukan menuntut orang, tetapi dia akan menuntut dirinya sendiri. Dia akan menyatakan itu di dalam kehidupannya. Ada kerinduan yang terdalam dalam dirinya untuk mau bersama dengan yang lain. Bukan sama, tetapi ingin bersama-sama. Walaupun aturan-peraturan begitu lengkap, ADART begitu baik, tetapi ketika tidak adanya rasa sungguh di dalam diri anggota jemaat, terlebih di dalam diri gereja, maka itu tidak akan terjadi. Karena memang persatuan itu harus diusahakan. Dan itulah makanya kita kenal PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, yang dulu namanya adalah DGI, Dewan Gereja Indonesia, berubah menjadi PGI karena memang faktanya gereja itu ada HKBP, ada GPIB, ada Katolik dan lain sebagainya, berbeda-beda tetapi punya satu panggilan bersama. Biarlah kita yang sudah dipersatukan oleh Kristus, mari jangan lagi membuat tembok pemisah. Jangan lagi melihat orang dari latar belakang, baik itu agama, baik itu sukunya. Karena Kristus telah memperdamaikan, maka Tuhan juga ingin kita yang telah memperolehnya menyatakan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajari kami untuk bersungguh-sungguh hidup di dalam damai, untuk mengusahakan persatuan. Biarlah Bapa, Engkau yang mengajak, mendidik, membimbing kami menjadi duta Tuhan
menyatakan kasih-Mu, menyatakan damai-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada kesungguhan, kerinduan, terlebih di dalam jemaat kami, di dalam gereja-Mu. Biarlah kami yang satu tubuh ini mau untuk saling merasakan, saling peduli satu dengan yang lainnya. Ya Allah, Engkau melihat begitu banyak pergumulan, duka karena sakit penyakit akibat COVID-19 ini. Tuhan, inilah kesempatan bagi kami untuk membagikan kasih setia Tuhan, menyatakan rasa saling merasakan. Bantu Tuhan jemaat-Mu yang di dalam sakit penyakit, berikan kekuatan. Tuhan jamah, berikan kesembuhan. Dan melalui gereja-Mu, biarlah kami juga mampu melalui kehadiran gereja-Mu menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebaikan-Mu. Ya Tuhan, berkati seluruh para medis, Engkau yang memberikan kekuatan di dalam memberikan pengobatan sehingga menjadi saluran berkat Tuhan. Berikan mereka kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Dan seluruh gereja-Mu Tuhan, biarlah Bapa, kami semakin kreatif. Segala pelayanan tidak terhambat oleh kondisi yang terjadi, tetapi kami mampu menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga kehadiran gereja-Mu bisa dirasakan menjadi kekuatan bagi jemaat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampunkan dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 652 dan mengumpulkan persembahan. Terpujilah Tuhan melalui Yesus Kristus,
yang telah membawa kesatuan dan damai kepada kita semua. Tuhan Yesus Kristus yang telah memulihkan dan mendamaikan hidup kita dengan Engkau dan sesama kami, mampukanlah kami hidup bersama, mewujudkan sejahtera-Mu dan menjauhkan perseteruan. Kristus sudah membuka hubungan baik kita dengan Tuhan dan dengan sesama, sehingga kita bisa membangun hidup bersama untuk saling melengkapi guna mencapai hidup yang sejahtera. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap siap sedia untuk berhubungan, berkomunikasi, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan
itu menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan, terlebih pergumulan karena COVID-19. Biarlah segala kerinduan kita, COVID ini boleh semakin berlalu dan jemaat di dalam sehat, sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Horas.